Penjara menjadi tempat bagi narapidana untuk menebus kesalahannya. Dari sudut iman, kesalahan mereka tak hanya berkaitan dengan manusia, tetapi lebih-lebih kepada Sang Pencipta. Dalam kerangka itulah Ustadz Arifin Ilham kemarin mengunjungi LP Cipinang untuk mengajak para narapidana bertobat. Setelah berdakwah di depan para narapidana, Ustadz Arifin Ilham menyempatkan diri untuk mengunjungi bilik tahanan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Apakah ini sekedar bentuk silaturahmi? Halo Mirsa, selamat pagi dan apa kabar Anda? Kita kembali bertemu di Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya Nadia Mulia akan menyajikan informasi seputar dunia selebriti yang akan menemani ibadah puasa Anda. Dan pemirsa jangan sampai Anda ketinggalan untuk mengikuti kuis SMS Gospot di mana Anda bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Caranya jawab pertanyaan di akhir penghujung acara nanti dan kemudian kirimkan melalui SMS dengan cara mengetik GS, spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkanlah ke nomor 6288. Dan pemirsa bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian informasi segar bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Ustadz Arifin Ilham kemarin mengunjungi Ustadz Abu Bakar Ba'asyir di LP Cipinang sebagai rangkaian kunjungannya ke sejumlah alim ulama. Ahmad Hestiafin dan Dewi Huges hari Selasa kemarin melakukan pertemuan damai. Di bulan Ramadan ini, Helmalia Putri dan Ikang Fauzi sangat konsisten dalam mengadakan bakti sosial. Sepeninggal sang ibunda, Gunawan semakin berserah diri kepada Allah. Irfan Hakim pulang umroh, langsung mendapat sebuah kejutan. Pemirsa, pada hari Selasa kemarin, Ustadz Arifin Ilham mengunjungi LP Cipinang. Di sana ia berdakwah. Tapi selain itu, ia juga mengunjungi Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang saat ini tengah berada di balik jeruji besi. Nah pemirsa, apakah Ustadz Arifin Ilham mempunyai pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada Abu Bakar Ba'asyir? Kita semua mengetahui bahwa Ustadz Abu Bakar Ba'asyir merupakan tersangka dari otak bom Bali pertama. Nah mungkin ini juga menumbuhkan rasa kemanusiaan dari Ustadz Arifin Ilham yang merasa sedih melihat ada sesama ulama yang berada di balik penjara. Mari kita saksikan liputan selengkapnya. Inilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat. Zikr. Penjara menjadi tempat bagi narapidana untuk menebus kesalahannya. Dari sudut iman, kesalahan mereka tak hanya berkaitan dengan manusia, tetapi lebih-lebih kepada Sang Pencipta. Dalam kerangka itulah Ustadz Arifin Ilham kemarin mengunjungi LP Cipinang untuk mengajak para narapidana bertobat. Setelah berdakwah di depan para narapidana, Ustadz Arifin Ilham menyempatkan diri untuk mengunjungi bilik tahanan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Apakah ini sekedar bentuk silaturahmi antar ulama? Sebagai dai Allah kita selalu berdakwah. Dan prioritas dakwah diantaranya di sini. Dan alhamdulillah tadi sudah kita dapat berdakwah dan mengingatkan bahwa semua kita tuh bersalah sebenarnya, semua kita tuh berdosa. Karena orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah kan? Pernah salah, pernah khilaf, tapi kembali bertaubat. Nah, kedua silaturahim pada ayahanda tercinta Abu Bakar Ba'asyir. Napi kerap dianggap sebagai sampah masyarakat. Tak heran banyak orang berpikir 1000 kali jika harus berdekatan apalagi bersilaturahmi kepada mereka. Dengan kerendahan hati yang luar biasa, Ustadz Arifin Ilham malah meminta doa kepada Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang menjadi tersangka utama kasus bom Bali pertama. Arifin sepribadi minta doa pada beliau karena beliau orang yang dizolimi dengan segala intrik-intrik propaganda politik. Nah, doa orang yang dizolimi sangat mustajab supaya Arif ini ikhlas istiqomah. Karena paling takut kalau dicabut iman, dicabut keikhlasan di jalan Allah. Ustadz Arifin Ilham melihat dengan mata kepala sendiri betapa Ustadz Abu Bakar Ba'asyir menerima dengan ikhlas segala persoalan yang kini membelitnya. Beliau menganggap tidak ada masalah karena beliau senang sekali. Kesenangan itu karena ketaatan kepada Allah. Ini mengingatkan surah Yunus ayat 62. Sesungguhnya wali-wali Allah tidak akan takut apa yang akan terjadi, tidak bersedih apa yang sudah terjadi. Karena mereka beriman, bertakwa, bagi mereka kegembiraan di dunia dan di akhirat. Dan itu pasti untuk mereka. Dan
itulah kemenangan yang besar. Malah beliau bersyukur kepada Allah di sini produktif, banyak melahirkan karya-karya tulis beliau. Di bulan Ramadan ini Ustadz Arifin ternyata bukan hanya mengunjungi Ustadz Abu Bakar Ba'asyir seorang. Setelah ini Ustadz muda ini akan bersilaturahmi juga kepada para Ustadz lain yang lebih tua. Tadi malam Arifin mengunjungi Profesor Ali Mustafa Yaakub. Ini ya ketua MUI. Sekarang mengunjungi beliau. Besok insya Allah Habib Rizieq. Besok siapa lagi. Jadi terus jadwal mengunjungi ulama. Ini bulan silaturahim, bulan ukhuwah, bulan perbaikan. Cinta sama ulama, cinta sama umat. Kan dakwah dan silaturahim. Bulan Ramadan menjadi bulan yang penuh perbaikan. Lantas apa yang perlu diperbaiki? Pasti tidak jauh-jauh dari akhlak yang mulai rusak atau iman yang mulai keropos. Bulan Ramadan selalu menghembuskan angin perdamaian kepada pihak-pihak yang bertikai. Huges dan Afin berencanakan segera menyelesaikan perselisihan mereka yang cukup panjang. Dan mereka berencana akan menyelesaikan perselisihan itu sebelum hari raya Lebaran tiba. Dan bulan suci Ramadan juga menghembuskan angin persaudaraan. Karena Helmalia Putri dan Ikang Fauzi misalnya tergerak hatinya ingin membantu mereka yang butuh bantuan dalam sebuah kegiatan sosial. Tapi dengar-dengar pemirsa, Marissa Haque saat ini tengah berada di Swiss. Lantas bagaimana Ikang Fauzi bisa menjalani ibadah puasa tanpa istri tercinta? Temukanlah jawabannya di Gospot. Hari Kamis tanggal 13 Oktober lalu, Alvin melaporkan Huges ke Polda Metro Jaya. Tak tanggung-tanggung, Alvin menjerat mantan istrinya itu dengan 4 pasal pidana sekaligus. Pertama, pasal 335 KUHP untuk perbuatan tidak menyenangkan. Pasal 310 karena menyerang kehormatan, pasal 372 penggelapan uang, dan pasal 266 atas keterangan yang tidak benar dalam suatu akte. Dari keempat pasal tersebut, pasal tentang penggelapan uang tak ayal menjadi pasal yang banyak mendapatkan sorotan media. Wajar saja, sejak awal persoalan pembagian harta gonogini terus menjadi bahan perdebatan. Pertikaian antara Afin dan Huges sepertinya akan meruncing, namun tiba-tiba berhembus angin segar yang bisa menyejukkan hati keduanya. Benarkah hari Selasa kemarin Afin dan Huges meretas jalan menuju perdamaian? Iya, ya kemarin ketemu. Iya, kita mau mengarah ke sana, mau mengarah ke apa sih? Cari jalan keluar yang baik lah, gitu kan. Apa sih? Lebih baik kan kalau di bulan suci ini kita semuanya dengan damai, tenang, gitu kan. Penuh kasih lah, penuh cinta lah. Pokoknya jangan sampai kok malah tambah peruncing gitu kan. Nah ini semua lagi kita proses. Bulan Ramadan sudah berjalan sekitar 2 minggu, separuh jalan lagi untuk sampai di Hari Raya Idul Fitri. Proses perdamaian baru dimulai sekarang. Apakah Afin optimis akan menuntaskan segala persoalannya dengan Huges sebelum Hari Raya Idul Fitri? Merayakan Lebaran dengan hati yang bersih dari noda dendam, itulah yang diharapkan oleh semua orang. Mudah-mudahan ya Allah mendengarkan niat saya dan Huges gitu kan. Mudah-mudahan di momen sebelum Lebaran ini semua udah selesai gitu. Insya Allah mudah-mudahan sebelum Lebaran kita harapkan semuanya udah beres, tidak ada lagi apa sih seperti yang kemarin-kemarin, apa sih seperti kayak apa ribut atau kesannya dendam segala macam. Mudah-mudahan enggak lah. Sementara itu Ikang Fauzi dan Helmalia Putri nampak menggunakan seragam yang sama, yaitu seragam khas Bulan Sabit Merah Indonesia. Keduanya sedang mengikuti kegiatan bakti sosial yang diadakan oleh Bulan Sabit Merah Indonesia berupa pengobatan gratis kepada kalangan tak mampu. Nampaknya keduanya turut berlomba bersama jutaan umat muslim lainnya untuk berburu kebajikan di bulan Ramadan ini. Saya ini memang dalam kondisi pengen bayar utang ya. Jadi apa yang udah saya dapatkan dalam hidup ini, saya merasa banyak dapat kemudahan dari Allah gitu. Saya ingin bayar utang. Bagaimana cara bayar utangnya efektif adalah mengikuti program-program kayak gini. Ya memang gitu karena apa ya? Sebenarnya nggak cuma bulan Ramadan aja gitu. Cuman alhamdulillah berkahnya kalau yang namanya bulan Ramadan kan 2 kali lipat. Aku lebih mengajak masyarakat untuk ikut bergabung gitu. Karena jangan cuman aku atau cuman beberapa gelintir aja. Kenapa kita nggak semuanya ikut membantu gitu kan? Kalau kita semua ikut bahu membahu kan otomatis semua programnya lebih jalan gitu.
Khusus buat Ikang Fauzi, suami Marisa Haque ini adalah salah satu orang yang membidani lahirnya Bulan Sabit Merah Indonesia untuk urusan bakti sosial. Sepertinya Ikang berlomba